students, welcome back to Radiant Student Online Service. Di minggu terakhir di bulan Mei ini, saya mau berdoa untuk teman-teman kelas 7, 8, 10, dan 11 yang sedang menghadapi ujian. Dan buat teman-teman kelas 9 dan 12 yang sedang menikmati masa liburan, pastikan kamu memakai waktumu dengan produktif ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita fokuskan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk masa-masa kalau para pelajar sedang menghadapi ujian dan juga ada yang sedang menghadapi masa-masa liburan, persiapan untuk mereka masuk ke tahap selanjutnya. Kami minta biar hikmat Allah terus menyertai, hikmat Allah terus menuntun. Kami siap dengar firman Tuhan yang akan menuntun kami, menyegarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, pernah dengar cerita tentang ada seekor katak yang berenang di dalam panci. Wah, biasanya katak berenang di mana sih? Di kolam ya teman-teman ya, bukan dalam panci. Dia saat itu mencari air untuk dia berenang. Dia tahu biasanya dia berenang di kolam, di genangan air yang besar sekali. Tapi kali ini dia melihat, wah apa nih? Ada satu bulatan yang gak terlalu besar, tapi ada airnya juga. Kelihatannya nyaman nih, kelihatannya kecil tapi oke nih. Lalu sang katak ini mencoba melihat, memperhatikan apakah ini air atau ini apa ya. Lalu dia coba celupkan satu kaki dan dia rasakan, oh segar, kayaknya enak nih airnya. Dan lalu dia lihat lagi, kok ada yang berbeda ya. Kenapa ada sisi-sisi yang seperti besi, kok tidak seperti kolam dia berenang seperti biasanya yang terbuat dari tanah atau dari batu-batuan. Singkat cerita, sang katak ini mencoba mencelupkan dua kakinya, lalu dia merasa oke deh, nyaman. Dia memasukkan badannya, dia memasukkan tangannya, akhirnya dia berendam dan berenang. Berenang dengan nyaman, lalu dia mencoba ke arah ke kiri, ke kanan, sampai akhirnya dia sudah mengitari seluruh permukaan panci tersebut. Lama-lama, dia merasa suhu air itu mulai naik. Dan dia berpikir, wah ini bahkan lebih canggih daripada kolam yang biasa saya berenang. Karena suhunya bisa berubah. Rasanya nyaman sekali, hangat. Rasanya saya menjadi seperti sedang spa ya. Sedang dalam pemandian air hangat mungkin ya. Lalu lama-kelamaan dia merasa lagi kok makin lama-lama hangatnya makin meningkat. Dia pikir wah bagus banget nih, canggih ya kolam yang kecil ini. Tetapi tanpa dia sadari, sebelum dia sempat berpikir, dia sudah menjadi katak rebus. Tanpa dia sadari, suhu itu semakin lama semakin naik dan akhirnya menjadi air mendidih dan dia tidak sempat berpikir atau tidak sempat melompat keluar, dia menjadi katak rebus. Kondisi si katak seringkali menggambarkan kondisi kita. Air dalam panci itu ibaratnya adalah dosa. Seperti si katak, dia tidak tahu kalau panci itu ada di atas kompor yang sedang menyala. Waktu kita jatuh dalam dosa, seperti katak yang tadi masuk ke dalam panci itu, sepertinya tidak ada yang berubah. Sepertinya aman-aman aja. Dan kalau misalnya kita berbuat dosa tapi nggak ada yang tahu, kan oke-oke aja ya. Nggak ada yang bisa negur kita dan kita rasanya biasa aja. Awalnya semua tampak biasa-biasa aja, seperti si katak yang berenang dalam panci. Dia pikir, mirip deh sama air kolam, air-air juga. Tetapi lama-kelamaan air di panci itu semakin naik suhunya dan katak itu mati dalam panci dengan kondisi sudah menjadi sup katak rebus. Dosa akan membuat kita hancur. Dosa akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Tetapi dosa punya penampilan yang menarik. Seperti katak tadi, dia melihat, wah kayaknya asik nih, kayaknya aman nih, bahkan seperti lebih canggih, sepertinya lebih keren. Sehingga akhirnya waktu dosa itu terlihat menarik, kita mau untuk nyemplung ke dalamnya tanpa harus dipaksa. Karena kita enjoy the sins, kita menikmati dosa tersebut. Dosa bisa aja dia menyamar, terlihatnya seperti keberanian. Berani melawan orang tua, berani bohong pada orang tua, berani pakai uang orang tua tanpa izin, berani bilang dia ada di mana padahal ada di tempat yang lain. Dosa bisa aja terlihat seperti kompak buat melakukan kejahatan, kompak buat ke klub bareng-bareng, ke night club, melakukan hal yang gak bagus, kompak buat ngebully orang, kompak buat nge-vape, ngerokok bersama, kompak ngomong kotor, kompak ngomong kasar, kompak bohongin guru. Kompak ya, tapi itu adalah dosa. Dosa sekilas seperti HTS, sepertinya relasi yang tulus. HTS itu relasi yang dibilangnya kan kita nggak perlu status, yang penting kita saling percaya.
Sekilas dosa itu seperti trust, seperti percaya, seperti tulus. Padahal itu adalah satu hal yang akan membuat kita menjerumus dalam hal yang imoralitas, yang tidak baik. Dosa bisa terlihat seperti demi nama cinta. Katanya demi cinta harus rela kasih apa aja ya. Katanya demi cinta harus rela menunjukkan apapun, bagian tubuh manapun sekalipun itu melanggar moral. Seolah-olah seperti cinta, seolah-olah seperti tulus, seolah-olah seperti percaya, seolah-olah seperti kompak, seolah-olah seperti berani. Padahal itu semua adalah dosa. Tanpa sadar, kita menjadi terbiasa melakukan dosa. Dan akhirnya kehidupan rohani kita mati. Kita jadi korban dosa, jadi victim. Dan kita kehilangan Tuhan. Teman-teman pelajar, dari sejak muda kamu harus belajar untuk melawan dosa. Supaya kamu gak jadi katak rebus. Supaya kamu gak jadi orang yang tidak peka lagi terhadap dosa dan akhirnya mati kehidupan rohaninya. Nah, gimana caranya? Teman-teman, saya mau ajak kalian baca di Yakobus 4 ayat 7-10. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Atau dalam bahasa Inggrisnya, James 4:7, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Urutannya sangat penting. Dikatakan bahwa submit yourself to God. Resist the devil. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Urutannya sangat-sangat penting. Ini kuncinya. Bukan usir setan dulu, kita usir setan dalam nama Yesus. Kita bilang, pergi engkau setan. Bukan usir setan terus tunduk pada Allah. Bukan usir setan lalu kita datang berdoa. Bukan. Tetapi tunduk dulu pada Tuhan, baru usir setannya. Kita submit to God first, baru kita resist the devil. Baru the devil akan lari daripada kita. Kalau kita mengusir setan dulu, kita nggak punya kekuatan yang cukup buat ngusir dia. Kalau kita ngusir setan, setan bilang, loh, siapa kamu ngusir-ngusir saya? Kita kan setara, bahkan setan lebih kuat daripada kita. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum kita ada. Dia sudah ada sejak zaman dulu, sejak penciptaan, sejak Adam dan Hawa. Nah, kita baru lahir kapan, teman-teman? So, if we want the power, kalau kita perlu kekuatan Tuhan, kita harus tunduk dulu di bawah otoritas Tuhan. Kita harus tunduk dulu di bawah semua kekuasaan Tuhan. Setiap hari kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya serahkan hari ini kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang mengontrol hari-hari saya. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan mengambil semua hidup yang saya miliki. Tuhan yang akan membuat saya membuat keputusan yang tepat. Tuhan yang akan membuat saya membuat keputusan yang sesuai dengan hati Tuhan. Kita mengatakan bahwa I submit to you God my days. Dan setelah itu, kalau kita sudah submit our days, kita sudah submit hidup kita pada Tuhan, maka the devil, setan harus berurusan dengan Tuhan. Iblis akan berurusan dengan Tuhan, bukan dengan kita lagi. Kenapa? Kan hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Kita letakkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Jadi, kalau iblis mau berurusan dengan kita, dia akan langsung berurusan dengan Tuhan. So start with submission to God, so the devil will fight with God, not with us. Yesus mencontohkan bagaimana dia melawan iblis. Di Matius 4 ayat 1-10 itu adalah kisah waktu Tuhan Yesus masih jadi manusia. Dan dia saat itu dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Dan saat itu Tuhan sedang sangat lapar. Maka mengubah batu jadi roti adalah sebuah godaan yang menarik banget. Lalu iblis bilang, kalau kamu gak mau ngubah batu jadi roti, coba deh kamu melompat deh dari bubungan bait Allah atau dari puncak bait Allah yang sangat tinggi. Nanti malaikat-malaikat bakal menangkap kamu. Tapi Tuhan tidak mau melakukannya. Lalu apa lagi? Iblis bilang begini, kalau engkau memang anak Allah, kalau kamu mau menyembah aku akan memberikan kamu semua keindahan dunia, semua kerajaan dunia. Aku akan memberikan kamu apapun, hal-hal dunia yang kamu mau. Tapi dalam setiap hal tersebut, Tuhan Yesus mengatakan, firman Allah berkata bahwa begini. Firman Allah berkata, semuanya adalah atas nama firman Allah. Yesus memakai kata, Tuhan berkata begini, God said begini. It's all about God. Tuhan berkata begini, pegangannya adalah Tuhan. Teman-teman, iblis, setan itu alergi pada kata Tuhan. Dia alergi pada kalau Tuhan bilang begini, dia alergi. Karena dia tidak mau taat pada Tuhan. So, the devil bukan alergi pada kita,
Kalau kita melawan sendirian, kita pasti 100% kalah. Kita pasti akan jatuh dalam dosa karena kita nggak punya cukup power. So the devil couldn't handle God's presence because God is too much for the devil. But we are not too much for the devil. Waktu kita seringkali saya katakan untuk kita baca firman setiap hari. Kita saat teduh setiap pagi. Kenapa? Agar kita senantiasa ada dalam presence of God. Kalau kita tidak tunduk di bawah Allah, kita sedang melawan Allah. Dan kita ada di pihak setan. Sehingga kita menjadi korban. Kita menjadi the victim. Kita menjadi korban dosa. Teman-teman, rajin ke gereja bukan berarti kita sedang tunduk pada Tuhan. Rajin ke gereja gak membuat kita submit to God. Pelayanan gak membuat kita submit to God. Kegiatan di acara rohani, pelayanan ini itu di acara rohani, gak membuat kita submit to God. Selama kita tidak submit hidup kita pada Tuhan, maka kita sedang menyerahkan hidup kita kepada iblis. Mungkin tanpa kita sadar, kita sibuk pelayanan, kita sibuk melakukan kegiatan di gereja, kita sibuk melakukan kegiatan yang sosial yang baik, menolong orang lain. Mungkin selama 3 tahun belakangan kita pelayanan, tapi pelayanan jalan, dosa juga jalan. Mungkin selama teman-teman mungkin udah 2 tahun nih, sekarang kamu udah kelas 8 atau kelas 9, 2 tahun udah pelayanan. Tapi dalam 2 tahun juga kamu merasa depresi, merasa stres, anxiety. Atau mungkin kalau kamu sudah SMA, udah 5 tahun nih pelayanan, udah 5 tahun nih ke gereja, rajin banget. Tapi 5 tahun itu juga kamu terkurung dalam pikiran negatif terus-menerus. Atau selama 3 tahun terjebak dalam perasaan marah, ingin berontak, dan dendam. Itu menggambarkan bahwa sebetulnya kita tidak sedang submit to God. Sebetulnya kita tidak sedang menundukkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sedang double-minded. Kita hari Minggu pelayanan, hari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat, kita jatuh dalam dosa. Jatuh dalam kebencian, dalam kepikiran negatif, kita jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Waktu kita submit kepada Tuhan, Tuhan seperti membuka keran perlahan-lahan, keran anugerah itu akan dibuka. Ada anugerah Tuhan mengalir, berkat Tuhan mengalir, penyertaan Tuhan mengalir. Dan setan gak lagi punya kuasa atas hidup kamu. Maka waktu kita bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku hari ini pada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi raja, biar semua keputusanku adalah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Saat itulah keran berkat dibuka. Saat itulah hidupmu akan penuh dengan berkat. Saat itulah Tuhan akan mulai untuk mengubah. Kalau kamu seperti katak dalam air yang panas, Tuhan sedang memberikan air yang dingin sampai kita bisa kembali normal dan kembali untuk mendekat kepada Tuhan dan menjauh daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan begini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sucikan hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Ragu-ragu maksudnya adalah double-minded. Kita ragu ikut Tuhan apa enggak ya? Ikut Tuhan apa bikin dosa ya? Double-minded adalah hal yang tidak kudus. Makanya dikatakan bahwa kalau kita ragu-ragu, diminta untuk sucikan hatimu. Purify your heart. Seperti tema kita di tahun ini, clean hands, pure heart. Minta Tuhan menyucikan hati kita, artinya jangan double-minded. Jangan kita hidup dalam ketidakkudusan. Double-minded sama dengan unholy, tidak kudus. Karena kita menginginkan Tuhan, pengen dekat sama Tuhan, hari Minggu kita dekat sama Tuhan rasanya. Tapi juga menginginkan hal-hal yang duniawi. Nyaman dalam dosa, nyaman ngomong kasar, nyaman dalam relasi yang gak jelas, nyaman ngelakuin hal yang melebihi batas. Di Minggu mau Tuhan, Senin mau hidup dalam dosa. Itu namanya double-minded, yang adalah unholy, tidak kudus. Dan Tuhan katakan, purify your heart. Yakobus 4 ayat 9 mengatakan begini. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Kita harus sadar akan apa yang kita lakukan. Bahwa itu adalah hal yang salah. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Jangan sampai kita malah bersuka cita dengan dosa kita. Kita katakan, wah gue berdosa gak ada yang tahu. Hari Senin sampai Sabtu gue bikin dosa, hari Minggu kita puji Tuhan, haleluya. Gak apa-apa tuh. Teman-teman, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Kita sudah mulai ada dalam, seperti katak dalam panci yang airnya udah mulai hangat. Kita malah nyaman dengan dosa. Di ayat ini maksudnya adalah kita harusnya
kita berduka cita atas dosa kita. Hurt over your sins. Berduka cita, terluka ketika kita melakukan dosa. Kita sedih karena sudah melakukan dosa. Karena dosa bukan hal yang bisa jadikan bahan bercandaan. Jangan anggap enteng dosa. Jangan anggap, cuman gini doang. Sekali doang deh gue begini. Teman-teman, berdukalah waktu kita gagal melakukan kebenaran. Jangan anggap enteng. Tuhan mau agar ada pertobatan yang sungguh-sungguh. So, kalau kita mau mendekat pada Tuhan, tentu saja kita harus submit to God. Kalau kita mau submit pada Tuhan, mau dekat pada Tuhan, mau menyerahkan hidup pada Tuhan, kita harus bertobat dari semua dosa-dosa kita. Apa kunci pertobatan? Apakah dengan kata-kata tobat, gue tobat? Enggak, teman-teman. Kunci pertobatan atau key to the repentance ada 3. Yang pertama, sadar. Kalau ayat ini mengatakan, sadarilah kemalanganmu. Sadar, recognition. Pertobat artinya kita sadar kalau kita sudah mengecewakan Tuhan. Mengecewakan Tuhan karena dosa. Atau mengecewakan Tuhan karena kita tidak melakukan hal yang benar. Misalnya, harusnya kita tegur teman kita yang akan melakukan dosa. Tegur teman kita yang melakukan hal yang salah. Tapi kita malah diam aja. Kita malah biarin teman kita salah. Kita biarin teman kita berdosa. Kita pikir, bukan saya, dia ini. Atau kita tahu kalau seharusnya kita taat pada orang tua. Orang tua bilang, nanti pulang sekolah jangan kemana-mana ya. Pulang langsung ya, karena ada ulang tahun si adik, ada ulang tahun papa atau anggota keluarga. Atau just simple karena orang tua kalian pengen kalian istirahat di rumah. Tapi kamu berbohong. Mengatakan bahwa, ada tugas kelompok, ada kerkom. Padahal nggak ada. You just simply want to hang out. Teman-teman, waktu kita tidak taat pada orang tua kita, malah berbohong pada mereka atau diam-diam tidak mengatakan kebenaran, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa. Dan saat kita tahu bahwa ada dosa yang terjadi dan kita tidak mengatakan apapun, diem-diem aja atau diem-diem baik, saat itu kita sedang menyetujui tindakan dosa itu, tidak ada kesadaran akan dosa. Jadi yang pertama, kesadaran, sadarilah akan dosa kita. Yang kedua, ada penyesalan. Kita menyesal, remorse. Dikatakan berduka citalah. Ada remorse, ada penyesalan. Berdukalah karena dosa kita. Jauhilah semua penyebab-penyebab dosa. Waktu kita berduka atas dosa kita, kita kata, kenapa ya kok gue malah jahat lagi? Kenapa ya gue malah bohong lagi? Apa penyebab kamu berbohong? Kalau penyebabmu berbohong pada orang tuamu adalah karena teman-teman kamu yang bilang, udahlah bilang aja kerja kelompok, orang tua gak bakal tahu. Atau udahlah bilang aja begini begitu. Kalau mereka adalah penyebabmu berbohong, tinggalkan. Tuhan akan berikan teman yang baik, teman yang benar. Kalau penyebab kamu jatuh dalam dosa adalah karena kemalasan kamu. Kamu malas kenapa? Karena kamu keseringan nonton Netflix, keseringan main game. Teman-teman, tinggalkan itu semua. Berikan batas waktu. Oke, saya bisa nonton tapi hanya weekend saja. 1 film saja. Atau oke, saya bisa main game. Tapi hanya 1 game saja, 1 jam saja atau 2 jam saja. Di weekend, berikan batasan-batasan. Jauhi, tinggalkan dosa-dosa tersebut. Lalu setelah yang pertama, sadari dosamu. Yang kedua, remorse, sungguh-sungguh menyesal. Yang ketiga adalah reverse. Kembalilah, putar arah. Pernah putar arah di U-turn kalau di jalan? Putar arah artinya kamu meninggalkan arah yang tadi yang kamu sedang jalani dan berbalik dari arah tersebut. U-turn. Stop melakukan yang salah sehingga kamu tidak lagi terpisah dengan Tuhan. Kamu yang tadinya menjauh dari Tuhan, akhirnya kamu U-turn dan mendekat pada Tuhan. Don't run from God, but run to God. Dan waktu kamu mendekat pada Tuhan, Tuhan juga mendekat pada kita. Tuhan akan selalu memberikan kesempatan kedua waktu kita bertobat. Jadi yang pertama sadari, yang kedua menyesal, yang ketiga ke reverse, jangan diulangi lagi. Pertobatan itu bukan dengan kata-kata ya teman-teman. Bukan dengan iya aku nyesel, iya aku tobat, iya aku tahu aku salah, tapi ya udah. Bukan teman-teman. Bukan, tapi pertobatan itu harus ditunjukkan. You have to show it. Pernah kamu pergi ke airport, mau naik pesawat, mungkin kamu mau naik pesawat ke satu negara lain. Di airport, kamu diminta untuk menunjukkan KTP dan juga tiket pesawat. Kamu nggak bisa cuma bilang, iya nama saya Sheryl, saya mau terbang, pasti ada nama saya. Dia akan minta, show your ID, tunjukkan KTP kamu. Kita bilang, aku bener kok, aku Sheryl, aku jujur. Mereka nggak akan percaya. Orang di airport akan minta,
Mana ID-nya, mana harus lihat dulu, mana tiketnya. We need to show and tell. Tunjukkan dan katakan, bukan hanya dengan kata-kata. Tobat gak cukup. Tapi perlu ada reverse. Ada sifat kita yang berubah, ada tindakan kita yang berubah. Di ayat yang 10 dikatakan begini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ini adalah endingnya teman-teman. Kalau kita melawan iblis, kita melawan dosa bersama dengan Tuhan, kita bertobat, maka endingnya adalah Tuhan yang akan meninggikan kita. Tuhan yang akan menguatkan kamu. Dia akan equip kamu, Dia akan memperlengkapi kamu. Kamu perlu apa? Kamu perlu hal-hal yang kamu perlukan untuk dapat beasiswa misalnya. Atau kamu perlu hal-hal yang kamu perlukan untuk bisa untuk jujur, bisa untuk taat. Dia akan equip kamu. Tuhan juga akan empower. Dia akan memperlengkapi kita dengan hal-hal yang kita perlukan dalam segala hal. Teman-teman, waktu kita pengen diperlengkapi Tuhan, kita pengen ditinggikan Tuhan, siapa di sini yang pengen sukses? Semua pasti mau. Kita gak bisa double-minded. Kita gak bisa berkompetisi antara Tuhan dengan dunia. Kita gak bisa jadikan hal-hal dalam dunia ini sebagai sebuah saingan Tuhan. Teman-teman, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau punya saingan. Kalau kita Senin sampai Sabtu memilih dunia ini, memilih untuk bohong, memilih untuk tidak jujur, memilih untuk bully orang, memilih untuk revenge, dendam, marah, berpikiran kotor. Saat itu kita sedang menjadikan Tuhan sebagai nomor yang kedua. Dan Tuhan katakan, aku adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau dinomor duakan. So, kalau kamu sungguh-sungguh mau untuk ditinggikan oleh Tuhan, you have to be real. You have to be genuine. Don't fake your relationship with God. Jangan sampai kita kayak pakai kostum ya teman-teman ya. Kostum lagi di gereja, pakai kostum yang bagus. Seperti seolah-olah kita orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Don't fake your relationship with God. Be real. Be genuine. Be a genuine generation. Genuinely loving God. If you genuinely loving God, kamu akan dengan berani mengatakan bahwa saya orang Kristen. Ya, I'm a Christian. Dan saya adalah pengikut Tuhan Yesus. Inilah saya dan biar semua orang tahu. Kalau kita ibadah, seringkali kita menyanyi dengan semangat ya teman-teman. Masih ingat lagu yang judulnya Praise? Dikatakan bahwa I won't be quiet. My God is alive. I won't be quiet. Teman-teman, waktu kita katakan I won't be quiet, saya nggak akan diam. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. So, if you are the children of God, kalau kamu adalah anak dari Allah yang hidup, maka kamu tidak akan bisa berhenti memuliakan nama Tuhan. Dalam dunia ini, kita ini harus dipenuhi oleh Tuhan. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena dunia ini akan menekan kita. Dunia ini, teman-teman di sekolah kamu, kebiasaan-kebiasaan teman-teman yang ada di sekitar kamu akan memberikan pressure. Ada yang namanya peer pressure. Teman-teman tahu kapal selam? Kapal selam, dia nggak kayak perahu biasa. Kalau perahu biasa, dia ada di atas air, ngambang ya. Tapi kalau kapal selam, dia ada di dalam lautan dan dia bisa menyelam sangat dalam. Tahu nggak sih, kalau kamu nyelam ke dalam lautan, semakin dalam, tekanannya semakin besar. Kalau dia bukan kapal selam, dia kapal biasa dan dia tenggelam ke bawah, maka kapal itu bisa meledak, bisa pecah. Jadi kapal selam itu bisa untuk menyelam tanpa pecah karena dia punya tekanan di dalamnya. The pressure inside di dalam kapal selam itu, the pressure inside the submarine itu yang menyelamatkan dia. Teman-teman, kita harus punya tekanan, kita harus punya Yesus. Karena Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kekuatan untuk melawan tekanan-tekanan dari luar. Read your Bible every day. Take your quiet time every single morning. Saat teduh tiap pagi, baca Alkitab tiap hari. Supaya kamu kuat dalam menghadapi pressure dari dunia ini. Hari ini saya mau tantang kamu anak-anak muda, pelajar yang belum pernah terima Tuhan Yesus. Dan kamu yang mau bertobat sungguh-sungguh. Kamu sadar akan dosamu, menyesal sungguh-sungguh, meratapi dosamu, kenapa saya melakukan dosa, dan meninggalkan dosa. You turn. Jangan mengatakan aku sadar, aku menyesal, tapi kamu tetap tinggal dalam dosamu. Kalau hari ini kamu adalah orang yang ingin untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan menerima Tuhan Yesus dan melakukan U-turn dari semua dosamu,
dimanapun kau berada, letakkan tanganmu di dada dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anakmu dimanapun mereka berada, kalau mereka sungguh-sungguh bertobat, mereka sungguh-sungguh menyesali perbuatan mereka, dan mereka mau untuk bertindak dalam kebenaran. Hari ini juga Tuhan, sucikan mereka, bersihkan mereka, bawa mereka untuk mengalami kebenaran Kristus. Aku berdoa Tuhan, biar hari ini Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidup anakmu ini Tuhan. Engkau yang membawa mereka untuk bisa menang dalam permasalahan mereka, dan bawa mereka untuk mengalami happiness, ada joy dalam Tuhan. Kami mau mengatakan bahwa karena kami anak Tuhan, kami tidak akan diam. Kami akan mengatakan bahwa Tuhan Allah hidup, dan kami mau untuk Tuhan empower kami, Tuhan equip kami untuk berjalan dalam kebenaran, berjalan dan bisa untuk resist the devil. Kami serahkan hidup kami dalam Tuhan, we want to submit to you and resist the devil. Kami serahkan hidup kami dasar anak Tuhan. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau menang dalam segala pergumulanmu, karena Tuhan Allah yang menyertai. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada, dan apapun yang kau lakukan selama hatimu mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kalau teman-teman perlu untuk didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.